Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan kita berjumpa kembali di Ngobras. Ngobrol asik, tema kita kali ini adalah mengenai pengembangan UMKM. Seperti yang kita tahu ya, di Indonesia ini khususnya di Kota Semarang juga, UMKM itu ada banyak sekali dan merupakan salah satu kekuatan dari ekonomi kita. Saat pandemi kemarin, UMKM menjadi salah satu penyelamat bagi ekonomi bangsa. Nah, bagaimana pengembangannya? Kemudian untuk industri dan perdagangannya, kita akan bahas bersama dengan para narasumber kita kali ini yang sudah hadir, yaitu yang pertama adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Bapak Nurholis STMT. Selamat siang, Bapak. Selamat pagi ya, menjelang siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bapak ya? Iya. Dan sebelah Pak Nurholis ini ada Bapak Abdul Haris Nur Hidayat Esos, yaitu merupakan Sekretaris Dinas Perindustrian. Pak Haris, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Ngobras baru pertama ya menghadirkan perdagangan dan perindustrian bareng begitu. Karena kebanyakan ini ada berhubungan dan juga ada yang beririsan begitu ya hal-hal mengenai perdagangan dan perindustrian. Mungkin kita awali dulu dari Pak Nurholis. Kalau untuk yang di-handle oleh Dinas Perdagangan sendiri itu apa saja Bapak? Dan untuk UMKM binaannya ada berapa di Kota Semarang? Boleh menggunakan mikrofonnya Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan ya berkaitan dengan UMKM ini adalah membantu di dalam proses pemasaran ya. Tenaga kerja yang dirumahkan, mungkin bahkan di PHK dan sebagainya. Nah, ini menjadi inovasi untuk senantiasa untuk berusaha, berusaha sehingga dari tren data di UMKM ini di masa-masa pandemi ini mengalami peningkatan justru. Ya semoga saja nanti di dalam peningkatan ini kita juga bisa mewadahi. Dalam arti kita juga bekerja sama dengan berbagai OPD, ada dari perindustrian, yang mungkin dari sisi produksi dan kemasan, kemudian dari koperasi dan UMKM yang menangani di bidang pembinaan perizinan, termasuk juga permodalan. Nah ini kita juga harus berkolaborasi sehingga nanti di dalam bertumbuh dan kembangnya UMKM di Kota Semarang ini bisa besar terwujud begitu dengan adanya kerjasama, termasuk juga kerjasama dengan pihak toko modern juga ya. Tentunya ini kan kita juga perlu support untuk bisa masuk di dalam toko-toko modern tersebut sesuai dengan ketentuan. Mungkin itu yang dari jadi ternyata salah satunya the power of kepepet ya Pak ya. Selama pandemi ini memang ada kalanya kita susah tapi kemudian masyarakat tidak menyerah dan malah menumbuhkan UMKM di Kota Semarang ya. Oke, dan jika tadi kita sudah mengetahui sekilas ya mengenai bagaimana kondisi perdagangan di Kota Semarang, bagaimana dengan
perindustriannya, Pak Haris. Boleh kita dikenalkan bagaimana sih profil perindustrian di Kota Semarang, Pak? Oke, terima kasih. Boleh ditukar. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dinas Perindustrian memang kita ini dulu bergabung dengan Dinas Perdagangan. Jadi dulu namanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tahun 2018 kita pisah menjadi Dinas Perindustrian sendiri, Dinas Perdagangan sendiri. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Nurkholis, memang untuk Dinas Perindustrian itu menangani proses produksinya. Di Kota Semarang kita melakukan pembinaan terhadap industri kecil menengah itu ada sebanyak 4.208. Ini rutin kita lakukan pembinaan dan itu terpusat di 20 sentra industri. Di sana ada industri Bandung yang Mbak tadi sampaikan, di daerah Krobokan ada industri tempe dan seterusnya. Bahkan tahun ini insya Allah kita akan membangun sentra industri batik di Malon, Gunung Pati. Jadi di sana memang ada kerajinan tradisional batik khas Gunung Pati, khas Malon. Nanti kita buatkan gedung pamer dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan perindustrian banyak disupport oleh pemerintah Kota Semarang dan kita berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi UMKM. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Nurkholis tadi benar. Kesatuan ini akan menciptakan pertumbuhan UKM yang sehat. Kolaborasi ini. Jadi kita selama ini sudah melakukan pembinaan terhadap sentra-sentra industri kecil, khususnya industri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sementara itu, Pak. Kemudian kalau untuk perbedaannya, Pak, antara usaha yang berada di bawah maksudnya di perdagangan atau di perindustrian, apakah ada bedanya atau ini semua dibinanya bersama? Jadi begini, untuk perindustrian kita pembinaannya di proses produksi, tadi sudah disampaikan, termasuk pengemasannya. Kemudian untuk penjualannya di bawah Dinas Perdagangan. Barangkali permodalannya nanti bisa dari Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, jadi istilahnya kalau misalnya ini sekolahan gitu ya, kelasnya untuk ini tuh ke Pak Haris, kelasnya yang bagian ini ke Pak Nurkholis begitu ya. Dan kemudian kalau kita bicara soal UMKM mengenai manajemen dan pemasaran ini merupakan hal yang penting, betul ya Pak Nurkholis. Seberapa penting sih hal tersebut untuk UMKM ini bisa eksis begitu? Ya, jadi pemasaran ini adalah sebenarnya sebagai kata kunci ya, kata kunci. Ada produksi tapi kalau pemasarannya macet itu berarti kan tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ini tentunya dengan adanya yang era yang sekarang ini di dalam proses pemasaran ini kita memang mengacu kepada yang dulu kita sebut face to face ya, harus berdapatan langsung. Tetapi sekarang kan sudah banyak aplikasi online dan sebagainya. Lah ini kita juga harus mengarah ke sana. Jadi syukur-syukur nanti di dalam aplikasi pemasarannya di dalam satu kelompok ataukah nanti berbagai kelompok ini ada semacam suatu aplikasi untuk pemasaran. Di samping kita juga mewadahi ada tempat untuk pemasaran UMKM yang diwadahi di Dinas Perdagangan ini adalah di Serondol, pasar UMKM di Serondol. Ya meskipun ini dengan adanya pandemi kemarin ya memang kurang begitu berjalan dengan baik, tapi kita ke depan harus optimis juga. Lah di satu sisi untuk mewadahi UMKM ya ini memang untuk di Pasar Bulu ya. Pasar Bulu ini yang di lantai 3 memang di sana ada pedagang tapi masih belum optimal sehingga nanti bisa diwadahi untuk UMKM ini sebagai tempat pemasaran yang satu sisi mungkin di arah periphery kota atau yang arah menuju kota, yang di satu sisi ada di pusat kota. Harapannya nanti di situ bisa tertampung sehingga bisa mewadahi dari seluruh usaha UMKM yang ada 10 klaster, ada 10 klaster yang di sini yang tadi dikelompokkannya itu. Nah itu 10 klaster itu apa saja Bapak? Ya jadi 10 klaster ini mulai dari ada logam, mungkin ini logam yang bukan kecil yang untuk kerajinan, pengolahan pangan, kemudian juga ada desa wisata, kemudian juga ada tas, ada batik, bahkan ada yang kuliner, lumpia, bandeng ya, sama handicraft yang kecil-kecil itu sama
jamu juga masuk dan juga mebler ya. Yang ini yang ada yang kita sebut ada 10 klaster itu ya. Kalau di Kota Semarang sendiri klaster yang istilahnya memimpin begitu apa Pak? Ya kalau di Kota Semarang kan sebenarnya semuanya itu ada nilai-nilai positif ya, tapi kalau sudah masuk di Kota Semarang kadang-kadang kita juga tidak luput dari Banteng ya, lumpia. Jadi yang untuk Banteng dan lumpia atau makanan kuliner ini tidak hanya yang terpajang di Jalan Pandanaran. Kalau di sana kan sudah kelasnya kan sudah usaha menengah ke atas ya, tetapi yang untuk binaan UMKM ini yang juga sudah harus dibina. Baik itu dari untuk pemasaran, jadi kami katakan apakah nanti secara tradisional ya melalui pasar-pasar tradisional, mungkin juga melalui skala dengan toko modern ya kerjasama itu, tapi juga secara aplikasi ya, secara aplikasi. Syukur-syukur nanti di dalam 10 klaster ini sudah ada aplikasi untuk pemasaran. Ya nanti itu bisa bersama-sama karena dengan begitu klik mau melihat lumpia di Kota Semarang, yang jual A, B, C, D, F, itulah. Ini tentunya nanti bisa transaksi secara online ya itu. Oke, baik. Ini bisa menjadi salah satu hal yang menarik ya, karena biasanya kalau misalnya orang mau belanja Bandeng ya paling ke Jalan Pandanaran, beli lumpia ke daerah mana. Tapi ternyata banyak ya, tidak hanya di situ saja ya Pak. Siapa tahu kita nanti bisa menemukan UMKM terdekat di sekitar kita sehingga nantinya bisa lebih merata begitu. Dan e-people, kita nanti akan lanjut lagi ngobrolin soal pengembangan UKM dari sisi perindustrian dan juga sisi perdagangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. 이렇게 같이 있어준다면 No I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그
Nataru hari ini dengan Nataru yang tahun lalu agak berbeda. Kita menyiapkan beberapa langkah khusus yang memang salah satunya termasuk dari depan itu harus orang datang cuci tangan. I know I will shine. One day soon I will fly. I know I am free. Masih di Ngobras, tema kita yaitu pengembangan UMKM ya. Tadi kita sudah tahu bagaimana profil UMKM di Kota Semarang yang dibina bersama oleh Dinas Perdagangan maupun Perindustrian. Dan tadi ada salah satunya yang disebut adalah klaster logam. Nah, Kota Semarang tahun ini sudah menyiapkan sesuatu yang baru, yaitu kalau nggak salah namanya Sentra IKM. Betul ya Pak Haris? Sentra Industri IKM-nya apa Pak? Kecil menengah. Industri kecil menengah, oke. Sentra industri kecil menengah khusus logam. Khusus logam. Jadi lokasinya di Mangkang, daerah Randu Garut, berdekatan dengan kawasan industri Wijaya Kusuma. Dan alhamdulillah per 31 Desember 2021 sudah selesai pembangunannya dengan menelan biaya sekitar 22 M. Ini di sana ada 74 tempat untuk teman-teman pedagang peproduksi logam yang dulu di Bugangan, nanti insya Allah akan kita pindahkan di daerah sana. Dan kita mohon doanya mudah-mudahan tidak ada masalah. Amin. Kenapa Pak pilihnya di Mangkang? Jadi begini, ini kan kita mendapat bantuan dari dana alokasi khusus dari pusat. Persyaratannya adalah harus mempunyai tanah sendiri pemerintah kota, minimal seluas 5 hektar. Setelah kita cari-cari ternyata yang ada di daerah Mangkang. Yang kedua di sana dekat dengan kawasan industri, sehingga insya Allah nanti warga masyarakat barangkali pegawai-pegawai pabrik di sekitar kawasan industri bisa kalau seandainya ada waktu mampir di kawasan industri logam tersebut. Oke, jadi malah lebih dekat ya Pak dengan kawasan industri yang lain. Iya. Dan ini nantinya hanya akan menjadi tempat produksi, kemudian untuk misalnya pemasarannya atau pemajangannya begitu. Apakah ada tempat lainnya juga Pak? Jadi begini Mbak, untuk kawasan industri logam memang di sana juga sebagai tempat produksi dan juga untuk melayani pembelian. Oh, jual beli langsung di sana berarti bisa, ya? di sana bisa. Kemudian untuk yang lainnya, untuk sentra-sentra yang lainnya, di sini ada beberapa sentra di wilayah Kota Semarang. Di antaranya adalah sentra Bandeng di daerah Krobokan, Semarang Barat. Kemudian sentra tempe juga di daerah Krobokan, Semarang Barat. Barangkali nanti warga bisa mengetahui bahwa ternyata di daerah sana ada sentra industri kecil. Kemudian ada sentra kulit lumpia Mbak di daerah Kelurahan Keranggan. Kemudian sentra ikan asap di daerah Bandarharjo, ini masih eksis sekali. Kemudian sentra las kenteng di daerah Panggung, Semarang Utara sana. Kemudian sentra logam di Bugangan yang nanti rencana akan kita pindah di kawasan industri logam di Mangkang sana. Kemudian ada sentra kulit imitasi di Sarirejo. Kemudian ada sentra batik di daerah Kandri. Kemudian sentra keripik dan ketela di daerah Kandri juga. Kemudian sentra batik warna alam di daerah Gunung Pati. Kemudian sentra batik mangrove, macam-macam nih Kota Semarang punya batik ini di daerah variasinya banyak ternyata ya Pak ya. Gimana Pak? Jenis-jenisnya banyak. Banyak nggih. Kemudian sentra kerupuk nih bagi teman-teman yang senang kerupuk ini di daerah Mangkang Wetan. Kemudian ada lagi sentra jajan pasar di daerah Budak Payung. Kemudian ada sentra Tusam Craft, jadi kerajinan tangan di daerah Pedalangan. Kemudian sentra tahu kedelai di daerah Jomblang. Ada lagi sentra Sulampita di daerah Telogosari Kulon, sentra Pandai Besi di daerah Jatibarang. Sentra-sentra ini menjadi binaan dari Dinas Perindustrian. Hingga kita sering mengadakan kegiatan pelatihan, kita undang mereka untuk lebih
maksimal dalam melakukan produksi apa yang mereka produksikan. Saya kira itu, Mbak. Untuk tahun 2022 ini targetnya nanti seperti apa, Pak? Apakah akan mengembangkan yang sudah ada ini dulu atau mungkin nanti akan menciptakan sentra-sentra lainnya juga? Sementara untuk tahun 2022 kita akan optimalkan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada sentra-sentra produksi yang lahir akan kita lakukan pembinaan lagi. Oke, ini sebenarnya melihat dari potensi tempat warga masyarakat yang ada di tempat tersebut kemudian dijadikan sentra atau pemerintah yang mengarahkan untuk menjadi sentra, Pak. Dan kemudian bila ada suatu daerah atau kawasan yang mereka ini sudah kelihatan usahanya ini bagus di bidang apa gitu dan ingin mendapat perhatian lebih agar bisa menjadi sentra, kita bisa mengajukan ke Dinas Perindustrian. Bisa seperti itu, yang jelas kita membentuk sentra itu awalnya dari masyarakat sendiri di sana. Jadi mereka memproduksi apa dengan keberagaman, ya, nanti terus kita lakukan pembinaan sehingga terwujud sentra industri. Oke, baik, menarik ya, e-people ya. Jadi barangkali ada yang punya usaha, kemudian tetangganya sampai satu desa gitu juga ikut mengembangkannya, bisa loh nanti mengajukan ya ke Dinas Perindustrian agar bisa menjadi sebuah sentra sehingga nantinya pasti bisa mendapat perhatian lebih daripada masyarakat dari pemerintah begitu. Dan Pak Nurholis, untuk Dinas Perdagangan sendiri di tahun 2022 ini kira-kira akan ada kegiatan apa saja, Pak? Ya, jadi kita mengoptimalkan yang ada di lantai 3 Pasar Bulu ya untuk sentra-sentra di UMKM ini yang terutama yang ini ada di pusat kota, jadi letaknya cukup strategis ya. Kemudian di satu sisi kita juga akan membangun jejaring ya, jejaring yang untuk pemasaran ya, pemasaran baik itu pemasaran online, apakah nanti dari 10 klaster itu ada aplikasi tersendiri ataukah nanti bisa secara keseluruhan. Jadi nanti dengan adanya itu akan lebih bisa dikenal baik itu masyarakat di dalam kota maupun di luar kota. Bahkan itu transaksi melalui online ya, melalui online ya sekarang ini baru marak ya. Ini bisa terakomodasi di situ. Jadi ini dalam membantu proses pemasaran. Di samping kita juga secara manual ya, manual kita ada tempat-tempat yang untuk mewadahi UMKM itu sendiri ya. Oke, ini menarik loh karena kemarin tahun 2021 pun Dinas Perdagangan sudah mengadakan namanya Bucket ya, Bulu Kreatif Market. Wah, ini buat anak muda cocok banget loh. Siapa tahu nanti bisa menjadi kayak pasar Majestic yang ada di Jakarta begitu ya, Pak. Dan kemudian untuk pasar-pasar lainnya di Kota Semarang ini udah punya berapa sih, Pak, pasar yang kelihatannya sekarang sudah dimodernisasi ya untuk dari bangunannya segala macam begitu? Ya, jadi Kota Semarang ini ada 52 pasar, Mbak. Jadi ada pasar khusus, juga ada pasar umum ya, yang untuk yang berkaitan dengan yang tadi disampaikan mungkin berkaitan dengan UMKM. Ini kan ada pasar Kelitian yang ada di Penggaron ya. Kalau mau cari onderdil yang bekas dan murah ya itu mungkin di sana tempatnya ya. Ini kan yang dulu berada di Barito, kita wadahi yang untuk di pasar Kelitian Penggaron ya. Nah, ini buat people yang belum tahu ya, yang dulu ada di Barito itu sekarang kemana? Ada di Penggaron, betul ya, Pak? Di Penggaron, ya. Dan tadi yang kita sampaikan bersama Pak Haris ada yang namanya sentra IKM. Kita akan lihat langsung videonya buat people yang belum tahu melalui video berikut ini. Wih, keren banget kan, sentra IKM Logam punya Kota Semarang loh. Pak Haris, ini di dalam sentra IKM Logam itu akan ada apa saja fasilitasnya atau mungkin ruangan-ruangannya? Ya, terima kasih. Di samping ruangan untuk pedagang sebanyak 74 ruangan,
kita juga ada ruang pamer. Ruang pamer ini lantai 4, Mbak. Jadi nanti ruang atasnya, lantai 4 ini nanti rencana akan dibikin semacam kafe. Kemudian ada masjid dan taman. Yang insya Allah kalau seandainya ini sudah diresmikan akan semakin bagus, akan semakin guyup di sana itu. Oke, sekarang ini sampai ke tahap apa Pak? Sudah finishing kah atau sudah tinggal di launching? Sampai sekarang sudah selesai, tinggal kita mensosialisasi, mengajak kepada para pedagang untuk bisa tinggal di sana. Setelah ini mungkin insya Allah akan segera kita resmikan. Kira-kira rencananya kapan Pak? Tengah tahun atau akan di awal tahun ini? Tidak sampai tengah tahun lah, insya Allah bulan Februari Maret nanti kita siapkan. Secepatnya begitu ya Pak ya? Ya. Dan ini menjadi salah satu PR loh untuk kemudian mengajak para UMKM ini pindah ke sentra IKM. Sejauh ini apa Pak upaya yang sudah dilakukan untuk mengajak mereka ini? Jadi rencananya besok akan kita kumpulkan para pedagang dan mereka juga sudah membuat surat pernyataan terkait dengan kesanggupan. Perlu diketahui bahwa nanti para pedagang tinggal di sana gratis selama 3 tahun. Setelah itu mungkin nanti akan kita bicarakan lagi terkait dengan retribusi dan lain sebagainya. Semuanya kita siapkan, ada listrik, ada PAM dan lain sebagainya. Oke. Dan ini hanya diperuntukkan bagi para industri yang sudah terdaftar atau barangkali ada yang baru dan ingin join juga gabung di situ bisa Pak? Sementara ini adalah dari pindahan sentra industri logam Bugangan. Jadi sejumlah 74 pedagang. Berarti sudah ada daftarnya begitu ya? Oke, baiklah. Terima kasih Pak Haris. Dan setelah ini buat e-people kalau misalnya ingin tahu lebih banyak ya tentang perindustrian dan perdagangan, kita masih akan ada di tema yaitu untuk pengembangan UMKM. Setelah ini kita punya segmennya khusus yaitu kita akan masak-masak karena pas banget ya sebentar lagi jamnya makan siang, jadi ini bisa untuk inspirasi e-people nanti untuk masak-masaknya. Kira-kira menunya apa bareng sama Lapla ya? Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Saya gembira hari ini dapat melihat langsung pasar yang sudah selesai direvitalisasi, membuat lebih bersih, lebih rapi, juga lebih modern dan tertata, tentunya tanpa mengganggu kaidah-kaidah karena ini adalah bangunan cagar budaya. Pasar Johar Utara dan Johar Tengah, Pasar Johar Selatan, dan untuk meningkatkan kapasitas tampung pedagang juga dibangun Pasar Kanjengan. Saya berharap pasar yang sudah bagus ini, yang sudah rapi ini akan menjadi pasar yang ramai, mengembalikan kejayaan Pasar Johar masa lalu dan sebagai landmark kota Semarang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini Pasar Johar
saya resmikan. Untuk persiapan Natal dan Tahun Baru itu ada beberapa hal yang kita siapkan. Salah satunya kita memiliki seksi pemeliharaan dan drainase, di mana teman-teman dari seksi drainase akan melaksanakan beberapa pembersihan saluran yang ada di kota, kemudian pengumpulan sampah di saluran, kemudian ada seksi I'll be yours. 그 순간부터 뜨들어져 있는 라디오 내 맘을 축복하는 노래뿐이야. 되네 공해 내 탄생은 너에 이루어진 게 아닌가. 그런 혼자만 해 그대 좋아한다 말 시켜 나오질라. 난 나도 되게 됐어. 밑으로 보면 내 생을 건들고파. 끝없이 이끌려 서로를 원하는 너와 I'll be yours baby. I'll be yours. I'll be yours baby. Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you. I still miss you. Kali ini kita masih di ya, dan sekarang sesuai dengan janji saya tadi ya, segmen kali ini kita akan masak-masak bareng sama Chef Denny Rizkiawan dari Laplaya. Chef, hari ini kita akan masak apa ini? Jadi hari ini kita mau masak nasi gila. Kenapa namanya nasi gila sih? Nasi gila sendiri itu kan makanan yang ada di area Jakarta sendiri. Nah, nasi gila sendiri itu dulu waktu pengalaman saya sebelum jadi seorang chef sempat ngerantau ke beberapa kota, hampir ke luar Pulau Jawa juga, di Kalimantan juga. Nasi gila ini filosofinya sendiri
semua bahan yang ada waktu saya ngekos dulu. Jadi ketika malam lapar, adanya bahan apa aja, saya masak jadi satu. Pak asal cemplung-cemplung apa yang ada ya. Jadi untuk anak-anak kos pun, mereka pun juga sama. Bahan-bahan yang ada di kulkas, mereka langsung ambil, masak aja. Oke. Jadi nasi gila sendiri mungkin di Semarang belum terlalu familiar, karena kalau di Semarang lebih familiarnya lebih ke arah. Boleh sambil mulai loh chef kalau mau dikasih minyak. Lebih ke arah itu bakmi Jawa, nasi goreng Jawa. Untuk nasi gila sendiri jajanan atau makanan yang ada di pinggir jalan atau street food mau saya angkat lebih naik kelas untuk masuk ke resto. Oh, gitu. begitu. Jadi yang biasanya ada di street food UMKM ini masuk ke restoran ya. Jadi untuk anak-anak muda yang mau usaha pun juga tidak butuh modal besar. Oh, gitu. Jadi kalau tinggal bikin gerobak, belajar masak, sudah bisa menghasilkan uang. Oke, baiklah. Dan kita mulai ini dengan bahan-bahannya apa saja, Chef? Ini ada caisim, terus ada kol, tentunya ada bakso, sosis, bawang bombay, terus ada penyedap, ya, kaldu, telur, saus sambal, saus tomat, ya kecap, cabai tentunya kalau apabila suka pedas. Oke. Bedanya kalau di resto kita mau naikkan, kita pakai namanya supreme beef atau lebih terkenal sekarang short plate. Short plate ya. Short plate itu. Jadi bedanya kalau di jalanan kita nggak pakai short plate, kita masuk resto kita pakai short plate. Oke, tapi kalau misalnya mau di rumah boleh diganti apa aja ya, boleh, untuk proteinnya ayam atau apa boleh bisa, ya? Boleh. Baiklah. Dan tahapannya? Tahapannya nanti kita coba langsung kita praktek aja. Oke, boleh langsung mulai. Oke. Yang pertama pastinya tidak perlu pakai teflon yang bagus atau apa, pakai wajan aja yang ada di rumah, tidak apa-apa. Ibu-ibu atau kakak-kakak atau anak-anak kuliah pun, anak-anak kos pun tidak masalah. Apa yang ada tinggal kita masak aja. Yang pastinya kalau di resto sendiri saya selalu menggunakan salad oil ya, karena rendah kolesterol, dibikin dari biji-bijian. Jadi lebih sehat juga pastinya ya? Lebih sehat juga pastinya. Oke. Kita panaskan dulu minyaknya. Nah, ini kira-kira masaknya butuh waktu berapa lama, Chef? Kalau masaknya sih nggak butuh waktu lama sih. Karena masak nasi gila sendiri itu sebenarnya juga nggak terlalu lama. Intinya, apa yang ada bahan yang ada di rumah, masukin aja. Nah, itu. Ini kelihatannya contoh menu masakan yang cocok buat pemula ya. Iya. Karena nggak ada salah, nggak ada benar, yang penting enak aja. Jadi ini masakan ini sendiri keluar idenya ya dulu waktu saya masih ngekos gitu. Jadi apa yang ada bahan, mungkin kalau di dapur di restoran banyak bahan, ya. Kali ini apa chef yang dimasukin, chef? Ini bumbunya sendiri. Kita pakai basic bumbu putih. Oke. Ya. Yang pasti terus masukkan bawang bombay. Kalau udah ada bawang bombay di rumah juga nggak masalah sih. Baik. Dan ini nasinya sudah siap ya? Iya. Kalau mau masak nasinya digoreng juga bisa? Bisa. Sekalian langsung tinggal dimasukin kalau gitu di Jakarta sendiri ada namanya nasi goreng gila. Ada namanya nasi goreng gila. Jadi nasinya ikut dimasak? Nasinya ikut dimasak. Kalau yang ditampilkan di sini nasi gila. Oke. Ya kenapa dibilang gila? Mungkin orang makan pedesnya sangat luar biasa. Wih. Nah, itu mungkin gila nih. Gila pedesnya ya. Berarti ini emang disajikan dengan rasa pedas ya, Iya, biasanya? pedas, manis, gurih. Tentunya orang Semarang pun lebih suka rasa manis. Ya. Jadi bisa disesuaikan juga dengan selera ya? Ya. Terus kita masukkan kol. Bisa caisim, mau pakai pokcoy juga bisa, mau pakai apa aja bisa. Yang ada di rumah pakai wortel, apa tauge, mau masukin aja bisa, ada masalah. Bayam gimana, Chef? Bayam boleh, cuman kalau saya sih sendiri pribadi untuk bayam lebih larinya ke arah sayur bening ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga kan biasanya kan kebanyakan mereka masak sayur bening. Nah, itu kita. Makanya kita mengedukasi untuk ibu rumah tangga, kita coba pakai yang lain. Oke. Ya, masuk. Biar bervariasi ya, nggak bosen ya? Iya. Tentunya nasi gila sendiri ini tidak rumit cara masaknya. Betul. Dan ini kayaknya anak-anak pasti suka deh, karena banyak proteinnya, banyak lauknya ya. Ya.
Nah, ini kita pakai sour plate, kita coba masukkan. Jadi bedanya, mungkin mau diganti ayam bisa, diganti apapun juga bisa. Kalau diganti seafood gimana Chef? Kayak udang. Kalau seafood sendiri pribadi, kalau saya lebih beda ya Kak ya. Lebih baik kalau masalah seafood, lebih enak bukan pakai daging gini aja ya? Iya. Oke, tumisan tidak perlu terlalu layu karena apa namanya? Biar sayurnya tetap sendiri. seger ya. Iya. Oke, kita coba masukkan kaldu. Oke. Kaldunya butuh berapa ini Chef? Kaldu kita secukupnya aja, paling 100 ml ya. Nah, kaldu bisa dibikin dari tulang ayam. Kalau enggak pakai kaki ayam, jadi lebih murah juga belinya. Kita pakai penyedap rasa. Mungkin di rumah banyak sih dijual di jalanan juga, di warung-warung. Misalkan mau pakai Royco, Masako sih tidak masalah itu. Kasih merica, garam secukupnya. Saus sambal. Wis, ini nih yang Ya. nambah pedes. Kita cari looks-nya atau warnanya biar agak sedikit merah. Oke. Oke, terus ini ada saus tiram. Kalau ada di rumah dipakai boleh, kalau enggak ada juga enggak masalah juga. 1 sendok aja cukup 1 ya? sendok aja, setengah sendok. Ini untuk berapa porsi Chef? Ini bisa untuk 2 porsi. Oke. Kasih Kecap. penyedap lagi, penyedap. Nah ini tinggal nunggu matang berarti Chef? Ya. Baiklah, Nah, ini ini sambil ditambah yang bikin gilanya ini. Ya, yang suka hobi pedas bisa pakai cabai. Tentunya kalau orang Semarang sendiri kan kalau makan kalau udah pedes nggak enak. Aduh betul banget itu ya. Kayak ada yang kurang gitu sih. Iya, ada yang kurang. Kita masukkan cabai. 2 cabai. Oke, dimasak dulu. Kita tunggu ya. Sambil kita tunggu matang, kita lihat dulu video dari Laplaya yang berikut ini. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. Wah, itu tadi ya Laplaya yang ada di Pantai Marina Semarang. Ini baru kali ini loh Chef saya nemenin masak sih ya. Lebih tepatnya. Nemenin masak sambil mendengarkan deburan ombak begitu ya. Wih, asik banget deh. Dan ini tinggal kurang kasih apa lagi? Kalau aku pribadi aku lebih suka kita kasih minyak wijen. Jadi aromanya biar lebih sedikit wangi. Oh, jadi dia bisa menambah aroma begitu ya. Ntar lagi matang. Sudah mau selesai nih, saya udah nggak sabar buat cobain ya, karena dari sini aja aromanya udah kecium enak banget ya. Oke, sudah matang, kita siapkan nasi. Oke. Jadi untuk di UMKM sendiri, sesuai tema hari ini kan mungkin untuk jajanan kaki lima tidak perlu di-plating seperti restoran juga. Jadi kita tampilkan bagaimana sih menata makanan lebih baik biar dipandang lebih enak dan bisa menaikkan nilai jual pastinya. Pastinya nasi gila yang mungkin di pasaran di pinggiran jalan bisa harga 10 sampai 15 ribu, masuk resto bisa lebih. Gitu. Ya biasa kayak es teh jadi iced tea gitu ya. Oh, iya. Nah ini kita plating dengan cantik ya, biar sedap dipandang, enak dimakan. Oke. Bisa biasanya pakai selada bisa. Kalau nggak pakai selada juga nggak masalah juga. Jadi kita lihat looks-nya biar lebih bagus aja. Ini tapi dimakan juga bisa ya Chef ya? Bisa.
Oke. Tambahkan berambang goreng. Ini juga nih biar lebih kriuk-kriuk. Ya. Terus bawang goreng juga bisa. Apabila yang suka kerupuk, tinggal dikasih kerupuk aja. Wah, betul. Oke. Nah, sudah jadi? Sudah jadi. Ini dia people, menu kita hari ini yaitu nasi gila ala La Playa. Thank you Chef Denny, hari ini kita sudah diajari cara masaknya. Jadi buat people yang ada di rumah, anak kos ataupun ibu rumah tangga ataupun siapa aja yang pengen bikin makanan yang enak tapi gampang dan bisa menggunakan bahan apapun yang ada di dalam kulkas, bisa dicoba ya. Siapa tahu bisa jadi ide untuk UMKM juga ya, bisa. Buat usaha nantinya. Jadi apa yang ada bahan di rumah tidak perlu susah masak. Yang ada kita olah jadi sebuah hidangan. Oke, baiklah. Terima kasih Terima Chef Denny kasih. sekali lagi. Dan people jangan kemana-mana, kita setelah ini masih akan lanjut obrolan kita soal pengembangan UMKM hanya di La Playa dan juga di YouTube channel Semarang Pemkot. Minta tolong, biar pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir. Segera berakhirlah, pergilah, jauh menghilang. Aku tak akan menyerah sampai ku pulang. Segera berakhirlah, pergilah, jauh menghilang. Ku rindu matahari terang menyinari berjuta harapan. 이렇게 같이 있어준다면 Now I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love. 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 둘이서 주는 춤
only one. Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you. Kita ada di segmen terakhir ngobras kita hari ini, yaitu bertema pengembangan UMKM ya. Tadi kita sudah ngobrol bersama Pak Nurholis dan juga Pak Haris yang sudah kembali di sini, dan juga ketemu lagi sama Mas Elwin Dermawan. Mas, apa kabar? Baik, terima kasih. Kita kembali lagi di La Playa loh ya, nggak bosan-bosannya kita kesini ya. Tadi kita habis masak Mas, nasi gila, betul ya? Betul, itu salah satu menu favorit di sini. Betul. Selain itu ada menu favorit apa lagi? Menu favorit selanjutnya biasanya seafood kita, seafood. Oke. Tapi nasi gila memang top selling kita sampai sekarang selama 1 tahun ini. Ya mungkin karena itu kan menu yang biasa ya, yang umum ya, yang umum, sehingga semua orang doyan ya. Betul. Mungkin cita rasanya cocok kali ya. Kalau seafood di sini yang laris apa Mas? Seafood kita punya seafood platter, jadi satu menu tapi ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada kerang di situ. Jadi kita jadikan satu langsung. Jadi sebetulnya hanya satu jenis tapi 3 saus. Itu aja. Jadi bisa mencoba berbagai macam variasi begitu betul, ya. Kalau beverage-nya? Beverage kita paling top sellingnya kelapa muda, yang kedua mojito. Cocok banget sih di pinggir pantai, ini kelapa muda sama mojito. Nanti kita coba ya Pak ya. Nah ini soal ngomongin 2022 ya. Kalau dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah ada kira-kira agenda apa? Mungkin dari Pak Nurholis dulu. Ya, jadi agenda tahunan yang di Kota Semarang ini yang dalam jangka pendek ini Grisel ya. Grisel itu bulan April Mei ya, menjelang apa tuh HOT Kota Semarang ya. Kemudian di saat itu juga ada Basar Ramadan ya dengan prosesi yang ada di Masjid Kauman itu ya. Ya cuman nanti dalam masa pandemi apakah nanti masih diizinkan untuk Basar Ramadan. Nah, di samping itu kondisinya bisa memungkinkan ya Pak. Ya, di samping itu juga ada beberapa kegiatan. Ini ada pameran fashion show, ini biasanya dilaksanakan di Kota Lama selaku yang juga untuk mempromosikan Kota Lama juga ya. Kita juga yang beberapa tahun kemarin juga mengundang apa tuh model-model yang cukup terkenal juga ya. Kemudian ada pameran kerajinan Kota Semarang ya. Ada pameran produk kreatif Kota Semarang. Kemudian ada Inakraf yang mungkin ini yang kita ikuti, ada beberapa yang di daerah ya. Mungkin di Jakarta atau kan nanti juga promosi ke Kalimantan ya.
Yang ini yang sering juga dilakukan ya. Karena kita juga memperkenalkan produk-produk UKM yang di Kota Semarang. Kemudian jadi ada Indonesian International Furniture Expo. Jadi ini juga untuk pameran khusus yang untuk furniture atau perabot rumah tangga yang ada di Kota Semarang ya. Ini kita untuk kita perkenalkan ya, kita perkenalkan. Mungkin itu agenda-agenda yang tahunan yang kita laksanakan ya. Nah itu untuk UMKM yang ikut pasti kan sudah yang menjadi binaan ya Pak. Ya, buat yang belum tentu. menjadi binaan, kalau pengen ikut menjadi binaannya Dinas Perdagangan, bagaimana caranya Pak? Ya, jadi ini ya juga harus melalui ya, perizinan dulu ya. Kita perizinan yang dipandu oleh dari koperasi dan UMKM. Ya, kalau masalah produksi tadi sudah dari Pak Aris, ya itu tentunya juga merupakan suatu persyaratan dan juga merupakan juga anggota dari 10 klaster itu. Nah, sehingga kita juga ada ketentuan atau aturan-aturan sehingga kalau mau dibina ya ini harus masuk di situ ya. Oke, baiklah. Jadi yang pertama harus perhatikan perizinannya ya Pak. Jadi nanti bisa bergabung juga sehingga nantinya pasti banyak kesempatan-kesempatan yang bisa diraih bersama pemerintah Kota Semarang. Kalau dari perindustrian bagaimana Pak? Apalagi di Kota Semarang ini kan salah satu yang banyak didatangi turis yang datang ke Kota Lama itu adalah Galeri Industri Kreatif ya Pak. Akan ada kegiatan apa kira-kira 2022? Ya, jadi untuk Galeri Industri Kreatif di Kota Lama perlu kami sampaikan di sana ada pameran batik, produksi batik, kemudian ada kelitian juga, jadi barang-barang antik yang dijual di sana, kemudian kuliner Mbak, di sana juga dipamerkan kuliner, sehingga kita berharap di tahun 2022 ini banyak sekali pengunjung yang akan datang ke sana, karena kegiatan kami nanti akan ada pengembangan galeri industri kreatif di Kota Lama. Di samping itu juga di 2022 ini kita ada kegiatan yaitu revitalisasi galeri industri batik di Malon. Alhamdulillah untuk tahun 2022 ini kita dapat bantuan dari Kementerian Dana DAK sebesar 10 miliar, di mana yang 8 miliar untuk kegiatan fisik, yang 2 miliar untuk non fisik. Nah, non fisik ini digunakan untuk pelatihan, kemudian untuk kegiatan pameran dan seterusnya. Harapan kami banyak industri-industri kreatif yang ikut dalam kegiatan tersebut. Kemudian di Galeri Industri Malon ini nanti rencananya kita akan memamerkan produk-produk batik khususnya di desa yang dari desa Malon ini supaya wisatawan bisa datang ke sana. Dan alhamdulillah ini sudah mulai berjalan. Ya saya kira itu Pak. Wah, ini bisa menjadi salah satu wisata belanja ya Pak, melihat bagaimana di tempat sentranya ini diproduksi, kemudian bisa belanja juga sekalian buat oleh-oleh nanti ya teman-teman, saudara ataupun keluarga. Nah kalau gitu gimana Mas Melvin dengan Laplaya tahun 2022 kira-kira punya target apa dan harapannya apa? Oke, tahun 2002 kami sudah siapkan beberapa menu khusus. Jadi kita biasa sebutnya itu seasonal menu. Itu akan ada cuma tidak reguler. Misalnya biasanya tahun lalu kami buat di bulan Ramadan. Kemudian kita akan coba ini berkala per bulan. Kami siapkan menu-menu khusus supaya customer nggak bosan gitu dengan menu yang ada. Jadi yang kalau ada customer yang kembali lagi bisa merasakan menu yang baru. Oke. Atau malah harus kesini setiap bulan nih biar bisa ngerasain seasonal menunya terus ya. Iya betul sekali. Dan kalau buat Lebaran berarti kira-kira ada yang sudah disiapkan khusus juga nggak tahun ini? Ada. Untuk Lebaran kami sudah siapkan. Tahun lalu kami siapkan ayam bakar, kemudian ada ikan bakar, ada sayur asem. Tahun ini kita nanti godok lagi karena belum fix. Itu menu-menu yang kira-kira cocok untuk buka puasa. Buka puasa. Iya. Oke, asik banget ya buka puasa sore-sore sambil nunggu azan ngeliat sunset. Betul sekali. Mantap. Semoga aja kondisinya terus stabil ya. Amin. Jadi kita bisa menikmati tahun ini dengan Ramadan dan juga Lebaran yang bareng-bareng sama keluarga. Begitu. Terima kasih Pak ada Haris. sedikit satu lagi yang perlu kami sampaikan. Jadi untuk di dalam jangka pendek ini kita kembalinya pedagang pasar ke pasar Johar ya. Pasar Johar ke pasar Johar yang sekarang dari pada tahap penataan ya, semoga saja
Mohon doa restunya, semoga saja nanti menjelang Ramadan, menjelang Lebaran ini sudah tertata dengan baik dan juga bisa kembali berjualan seperti dahulu kala. Amin. Ya, kita semoga saja bisa mencetus kembali kejayaan yang dulu Pasar Juar yang terkenal di Jawa Tengah ya. Oke, baik. Amin ya, dan semoga ini para pedagang mari langsung kembali lagi ya menempati toko-tokonya ada di Pasar Juar. Jadi sekarang ini sudah mulai ramai ya Pak, pengunjung banyak yang datang, nggak cuma untuk belanja tapi juga untuk wisata. Jadi mari disambut dengan para pedagang yang sudah siap dan juga dagangannya sehingga nanti Lebaran bisa kembali lagi ya, bangkit ekonominya. Terima kasih Pak Nurholis, Pak Haris sekali lagi, Mas Melvin dan juga Laplaya khususnya ya yang sudah memberikan tempat kita hari ini. Dan jangan lupa people selalu tonton Ngobras hanya di YouTube channel Semarang Pemkot setiap hari Senin. Sampai ketemu lagi, bye-bye.